Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Salah satu anomali dari politiknya Joko Widodo adalah para termul. Tidak pernah dalam sejarah kita itu ruang publik dipenuhi dan diisi oleh orang-orang fanatik yang secara bangga mengumumkan kefanatikannya. Dalam hal ini adalah para termul yang sangat banyak sekali spesiesnya ya. Jadi ini pendukung Jokowi itu karena mereka sebetulnya tidak banyak tetapi harus dilihat seolah-olah banyak. Makanya banyak organisasi-organisasi di situ ya, ada yang mengatasnamakan organisasi pengacara, ada yang mengatakan organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat para organisasi para ya para organisasi termul itu sebetulnya orangnya itu juga mereka itu saling mengisi satu sama lain tetapi mengatasnamakan banyak sekali nama begitu. Nah pada akhirnya terjadilah penggelembungan seolah-olah kekuatan Jokowi itu besar padahal ya itu hanya nampak di permukaan saja. Nah nanti pada waktunya pemilihan umum dilakukan kecurangan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kecurigaan yang berlebih saat kubunya Jokowi itu menang. Nah itulah setidaknya yang saya lihat ya, dan hal ini sebetulnya tidak boleh dinormalisasi di sebuah negara demokrasi karena kita ini kalau mau perang ya perang ide. Jadi kita itu bukan representasi atas orang ya, fanatisme sosok, fanatisme figur itu bukan ciri negara demokrasi. Begitu. Jadi ini adalah pembodohan sedari awal ya kepada masyarakat dan itulah yang akan kita saksikan sekarang. Di sini ada Projo ya. Orangnya itu siapa sih? Freddy Damanik kalau tidak salah. Itu disentil oleh Ray Rangkuti. Ini kalau tidak salah politisi PDIP ya. Yang mana baru sekarang mengatakan secara frontal bahwa pembela Jokowi itu absurd ya. Kalau kita sudah mengatakan sedari dulu. Jadi kalau tokoh politik mah beda, mereka harus menemukan momentum dan saya pikir ini momentumnya sudah mereka dapatkan begitu untuk menyatakan bahwa para termul ini harus binasa karena mereka absurd. Ini akan kita saksikan ya pembicaraan atau perbincangan mengenai Jokowi jadi raja-rajaan nih. Nah, kita saksikan dulu ya konteksnya dulu bahwa ini perbincangan mengenai raja-rajaannya Jokowi dan perkataan Jokowi bahwa dia sudah punya hitung-hitungan ya, estimasi, hitung-hitungannya entah hitung-hitungan primbon atau hitung-hitungan apa nanti akan dibantah tuh oleh si Freddy ya. Itu mengenai lolosnya PSI ya ke depan ke DPR, katanya sih begitu. Ya kita saksikan saja langsung ya, mari kita mulai. Oke, langsung saja pertanyaan pertama saya ingin ke Bang Freddy Damanik. Dari gestur Pak Jokowi tadi terlihat begitu meyakinkan, sangat optimis mengatakan bahwa ada kalkulasi matang untuk PSI lolos ke parlemen 2029. Sebagai orang dekat di lapangan, kalkulasi konkret seperti apa yang dimaksud? Iya, tentu kalkulasi yang disampaikan Pak Jokowi ini tentu bukan mistis ya atau sekedar optimisme politik saja. Tentu kalkulasi ini berdasarkan fakta di lapangan. Yang mau saya sampaikan adalah fakta di lapangan. Pak Jokowi itu 10 tahun memimpin Indonesia. Jadi beliau itu paham betul bagaimana karakter para pemilih di Indonesia ini. Paham betul karakter pemilih mulai dari desa sampai ke kota-kota. Jadi itulah yang beliau sampaikan bahwa kalkulasinya optimis itu. Tapi di samping itu juga beliau juga tentu melihat faktor PSI itu sendiri. Bagaimana dia udah berulang kali menekankan bahwa pentingnya struktur itu. Nah, tentu kan dia udah melihat ini struktur mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Kemudian bagaimana pilihan-pilihan kader-kader. Nah itu yang dilihat oleh Pak Jokowi
makanya dia berstatement seperti itu, pemilihan kader, gagasan, ide-ide yang katakanlah memperjuangkan yang selama ini diperjuangkan oleh Pak Jokowi, sekarang itu digagas misalnya atau didorong, dibawa oleh PSI. Itulah optimisme yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Apakah turun gunungnya Pak Jokowi ke Lampung dan ke NTT ini membuktikan bahwa mesin partai PSI tidak bisa berdiri sendiri tanpa figur beliau? Nah, justru saya melihat sebaliknya. Jadi kita kan banyak sebetulnya contoh ya, tokoh-tokoh ya, para pemimpin besar di dunia ini yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika beliau katakan sudah jadi mantan presiden, tetap mendorong, tetap menjadi motivator, tetap menjadi pemimpin yang membangun sesuatu organisasi partai yang diyakininya atau yang dia berada di situ. Let's say banyak lah, Obama dulu, bahkan Presiden Trump setelah dia tidak terpilih dia tetap di partainya, bahkan di Indonesia sendiri Bu Mega, Pak SBY. Jadi saya melihat bukan PSI-nya tidak bisa mandiri, bukan, tetapi memang Pak Jokowi itu menjadi tanggung jawab moral bagi dia. Itu konteksnya Pak Jokowi harus atau kenapa dia menjadi katakanlah berada di PSI hari ini. Jadi bukan karena PSI-nya tidak mandiri, logikanya salah. Aduh, siapa Freddy? Masalahnya si Jokowi itu sudah bilang jauh-jauh hari dia bakal jadi rakyat biasa di Solo. Pulang kampung, ya udah bohong, udah ketahuan lah itu sedari dulu. Dan kalau dikatakan kalau ada yang mau kita benarkan di sini, Jokowi paham memilih Indonesia, betul itu. Jokowi paham betul memilih Indonesia, makanya dia menang beberapa kali ya. Mau lewat curang mau tidak, ya kan masyarakat Indonesia itu peduli tapi tidak peduli juga sama politik ya. Makanya track record selama tahunan ini tidak pernah menjadi pertimbangan saat hari pemilihan. Nah, makanya kita itu salah terus di dalam memilih bangsa, memilih pemimpin bangsa itu. Kalah dan orang-orang yang cerdas selalu kalah terus ya, karena memang Jokowi paham pemilih Indonesia itu mah harus diakui ya. Makanya Prabowo itu ketakutan saat mau berseberangan dengan Jokowi itu saat pemilu terakhir kemarin. Ketika ada tawaran Gibran nggak bisa ditolak sama Prabowo karena ketakutan itu. Nah, cuman pemahaman atas pemilih ini dia menjadi salah satu kekuatan Jokowi, tetapi menjadi kesedihan bagi kita begitu. Kok kenapa bangsa kita itu seperti ini? Nah, mudah-mudahan ada perbaikan ke depan itu ya. Baik. Cuman kalau dikatakan tadi PSI tidak bisa berdiri tanpa Jokowi, ya itu mah udah jelas lah ya. Meskipun disangkal tadi sama si Freddy itu. Kita tanya Bang Rey, melihat safari politiknya Pak Jokowi sudah ke NTT, sudah ke Lampung. Kalau dikatakan untuk 2029 apakah terlalu dini atau wajar saja memang? Tidak terlalu dini karena memang itu yang dilakukan dan sudah semestinya bukan hanya menurut saya PSI. Semua partai mestinya melakukan hal yang sama gitu. Tapi sayangnya kan yang punya waktu untuk melakukan ini kan ya PSI. Dalam hal ini Pak Jokowi dan juga ketua umumnya gitu. Jadi kalau kita lihat survei terakhir yang dilakukan oleh SMRC ya, satu pesan penting sebetulnya. SMRC soal elektabilitas partai ya. Jadi satu pesan pentingnya menurut saya, ketua partai politik yang nggak fokus ngurusin partai, dia punya kecenderungan turun elektabilitasnya. Itu udah kelihatan pesannya. Golkar turun, PAN turun, PKB turun, PKS turun. Terus Nasdem turun. Jadi dari sini udah kita kelihatan lah seperti yang saya sebut tadi itu. Kalau partai politik ketua umumnya khususnya ya nggak punya waktu yang cukup untuk ngurusin partai, dia punya kecenderungan yang turun. Termasuk Gerindra loh ya turun. Makna safari. Baik sebentar tuh kan kalau kata pengampat politik begitu Ray Rangkuti. Maaf saya salah tadi ya. Itu PDI apa bukan sih? Kok ingatan saya PDI Ray Rangkuti itu. Perkataannya tadi based on data ya. Apabila seorang pemimpin politik yang punya nama besar, kemudian dia itu berhenti mengurus partainya, ya partainya cenderung turun. Nah, itu yang tadi saya katakan, Jokowi itu paham betul pemilih Indonesia itu seperti apa. Makanya para
apa namanya itu, para oposannya Joko Widodo harus lebih militan lagi. Jangan kalah sama Jokowi. Ya dalam hal ini. Ya kalau misalkan kalah sama Jokowi kemudian Jokowi curi start, ya mau bagaimana? Nah seharusnya ini ada perlawanan. Tapi entahlah itu nanti kepentingannya para politikus bagaimana. Itu pertimbangan mereka mungkin ya. Karena yang menjadi masalah mungkin ya duit mereka nggak sebanyak Joko Widodo. Itu saya kira yang menjadi masalah itu. Kenapa mereka tidak melakukan hal yang sama jauh-jauh hari sebelum pemilu? Ya nanti keburu lupa tuh orang kepada kepada partai yang melakukan sosialisasi itu. Ya kalau Jokowi bahkan duitnya banyak. Kemarin aja dikatakan sama Pak Ubedillah Badrun itu, berapa coba satu pengusaha setor sama Kaisang? 5 triliun. Ya mau gimana? Politik Pak Jokowi sudah ke NTT dan ke Lampung, persiapan untuk 2029 seperti apa Anda melihatnya? Iya kan memang terus dengan terang-benerang Pak Jokowi mengatakan itu. Di waktu di Lampung misalnya Pak Jokowi udah mengatakan, sudahlah kalau cuma untuk masuk sih pasti masuk. Persoalannya bukan soal masuk, tapi target kita itu harus sampai 2 digit. Jadi yang kalau bisa di atas 10% kan. Itu yang disebutkan oleh Pak Jokowi. Jadi bukan yang sekedar 4% untuk lolos di parlemen gitu. Dengan figurnya Pak Jokowi, optimistis Anda melihatnya? Ya kalau dilihat tren SMRC kemarin ya, memang kan ada naik sampai 2%. Artinya kunjungan-kunjungan dan seterusnya itu cukup lumayan menaikkan elektabilitas PSI. Tapi gini ya, kalau dilihat tren yang disebutkan itu tadi ya, kalau kita lihat survei SMRC itu, ada pesan penting sebetulnya yang disampaikan oleh survei itu. Partai yang ketua umumnya nggak terlalu ngurusin partai, punya kecenderungan tuh turun. Nah, PSI punya orang yang mau turun ke bawah. Dalam hal ini satu Pak Jokowi dan yang kedua ketua umumnya kan, Kaisang itu. Jadi keliling terus tuh. Nah, partai-partai yang sibuk dengan urusan pemerintahan, sehingga ketua umumnya hanya turun ke bawah karena ketemu dengan pengurus, bukan ketemu dengan kader dan publik itu, punya kecenderungan turun. Sebut saja misalnya Gerindra turun, Golkar turun, PAN bahkan 2% aja dalam survei itu hampir nggak nemu gitu. PKB juga mengalami penurunan ya, PKS juga hal yang sama, Nasdem juga hal yang sama. Jadi hampir semua partai-partai ini sekarang yang berada di koalisinya Pak Prabowo, yang umumnya ketua partainya itu menjadi menteri, itu mendapat penurunan yang sangat signifikan. Sangat signifikan. Gimana? Yang sebentar. Memang seharusnya kan demikian. Saat bukan musim pemilu, sama-sama ngurusin negara. Kalau Jokowi kagak. Ya orang lagi ngurusin negara lah. Ini ngurusin partai. Ya gimana nggak turun yang lain? Karena memang seharusnya penurunan itu terjadi. Orang belum mikirin apa masalah politik. Nah, jadi jangan dinormalisasi. Ini masalahnya yang saya katakan bahwa Jokowi itu merusak demokrasi. Ya nggak pernah terjadi seperti ini. Masih jauh begitu sudah melakukan sosialisasi. Tapi Mas Ray malah mengatakan ini seharusnya dilakukan oleh semua ketua partai politik. Ya apa sih? Kok malah begitu? Seharusnya Jokowi yang dihujat itu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Terus kapan orang atau mikirin negaranya kalau partai politik mikirin partainya masing-masing saat belum masanya kampanye ya. Ini mah. Bang Freddy ditambahkan tadi dengan kecenderungan. Ada surveinya loh dari SMRC juga ya kan? Iya, saya juga melihat survei itu di samping memang figur Pak Jokowi ini yang begitu luar biasa, yang menurut saya efeknya begitu luar biasa dengan partai ini, dan itu adalah memang kelebihan. Bukan saya bilang satu-satunya, tapi memang nggak banyak pemimpin ataupun tokoh yang seperti Pak Jokowi ini hobinya turun, dan itu sangat mendongkrak PSI. Nah, cuman saya mau bilang begini, dari survei itu kan sangat jelas ya kehadiran Pak Jokowi ya. Terus kemudian dibuat lagi kalau dia ketua Dewan Pembina suaranya tadi itu bisa 10%. Justru saya masih melihat ini PSI ini masih kurang gede nih buat Pak Jokowi. Dia bisa lebih gede lagi, bisa lebih besar lagi, bahkan hitung-hitungan kami mungkin bisa ini 3 besar ini partai, ya optimis. Kalau Pak Jokowi jadi ketua umum sekalian, ketua umum PSI, ya. Jadi ini setelah kami hitung-hitung
ini bisa 3 besar, bahkan bisa berapa ya, 80-an kursi ya, hampir setiap dapil ada kursi, kemudian ada wilayah-wilayah tertentu yang bisa Yang beberapa mimpinya kursi. begitu. Nah, tetapi itu tadi tidak cukup, sekali lagi tidak cukup hanya figur Pak Jokowi. Ya tergantung partai itu sendiri bagaimana membangun organisasi yang berulang kali ditekankan oleh Pak Jokowi. Ya struktur partai harus ada dari pusat sampai daerah, kemudian pilihan-pilihan kader terbaik, program atau apa namanya visi yang diusung. Anda sebagai orang yang dekat yang di lapangan juga memantau hal ini begitu. Projo punya basis akar rumput yang kuat. Yes. Di desa-desa juga tentunya ya. Yes. Apakah ada instruksi atau kerjasama bawah tanah misalnya antara Projo dan PSI untuk melebur demi mengamankan target nanti? Bawah tanah, rasa-rasanya kalau istilah bawah tanah ini gimana gitu ya. Gini, kalau dalam demokrasi saya melihatnya justru nggak cocok lah pakai istilah bawah tanah ini. Kalau memang, jadi Projo itu kan organisasi sendiri ya, selain organisasi massa memang sifatnya selama ini memang kerelawanan. Kita organisasi kerelawanan yang punya mekanisme sendiri. Kalau kerjasama antara organisasi ya dilakukan saja, komunikasi terbuka, itu biasalah, lazim, siapa aja bisa melakukan itu. Jadi kita nggak ada istilah dari dulu juga kita kerjasama dengan PSI terbuka saja, bahkan kita declarekan PSI adalah Projo kan, PSI mengatakan begitu. Nah, cuman kita kan punya mekanisme sendiri ya, kita kerelawanan, PSI adalah organisasi partai politik. Sejauh ini memang belum ada kalau bicara PSI Projo gabung atau baur dengan PSI, tetapi kalau ada orang-orang Projo atau kader-kader Projo yang memilih bergabung di PSI, di partai lain, itu hak setiap individu. Cuman mau saya gini lagi, tadi saya sambung lagi, cuma begini. Bukan lo jauh. PSI ini PSI Projo selalu mengatakan merah kata Jokowi, merah kata Projo, kan begitu. Jadi saya mau bilang begini, lain halnya, ini Projo ini milik Pak Jokowi, iya. Lain halnya kalau seperti saya bilang tadi, Pak Jokowi menjadi ketua umum di situ, nggak perlu dikoordinir juga, ini semua masuk ke situ. Basis yang Mbak bilang tadi itu, ya di akar rumput itu, otomatis Mbak akan bekerja buat itu. Gitu loh. Gimana Bang Rey kalau melihat? Ini sebentar, ini nih, coba ya, memang bakal ditanyain. Nah terus Projo ini apaan? Dia tuh spesies macam apa? Projo, kemudian Jokowi Bersatu, siapa itu? Bill Offside. Gibranisti, dia apa-apaan ini apa? Aduh, benalu. Projo dan PSI. Ya saya juga bingung kalau Projo ini gitu. Tuh. Sebab mereka kan mengabdi pada orang. Jadi kalau orang ini ke PSI, ya belum tentu mereka, ya asumsinya sih mereka ke PSI, tapi nggak mau dibilang orang PSI gitu. Dong Pak Jokowi jadi PSI, mereka tetap ngaku kami bukan PSI, kami Projo gitu. Nah jadi makanya saya agak bingung lihat Projo ini gitu. Maksud saya begini, memang Projo itu lebih baik bubar aja identitasnya lah, langsung gabung aja dengan PSI. Langsung aja, gitu. nggak usah pakai iya bubar aja udah. Pembinanya apalah gitu. Kenapa gitu? Karena kalau mereka dukung Pak Jokowi pun dukung buat apa? Kecuali mau dukung jadi raja-raja seperti yang sekarang ceritanya. Pak Jokowi sekarang mana-mana itu kan raja. Nah kan organisasi relawan itu dibentuk dalam kerangka mendukung seseorang secara umum loh ya, secara politik untuk duduk di jabatan-jabatan eksekutif kan. Pak Jokowi sudah 2 periode jadi presiden, nggak mungkin lagi presiden lagi. Kecuali beliau menjadi kepala daerah lain. Cuman kalau mau menjadi kepala daerah lagi ya nggak tahu diri banget kan, kira-kira gitu loh Pak. Nah oleh karena itu memang sudah semestinya yang disebut dengan Projo itu sudah nggak ada. Jadi menanggalkan identitasnya, gabung saja ke PSI. Ya logiknya mereka mau dukung apalagi dari Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu nggak akan duduk lagi di kursi eksekutif di level manapun. Nah satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi secara politik formal itu ya menjadi ketua umum partai, itu betul. Nah kalau Pak Jokowi nggak mau jadi ketua umum partai, ya sudah. Maksud saya Projonya harus mengikrarkan kami sudah nggak ada lagi. Bubar. Karena nggak ada lagi yang perlu didukung dengan Pak Jokowi gitu loh. Setuju nggak? Kecuali Pak Jokowi nggak bakalan setuju.
Itu tadi mau jadi raja dan Projo mau bekerja untuk menjadikan Pak Jokowi itu jadi raja-raja di beberapa tempat gitu. Jadi hamba sahaya. Baik, sebentar tuh kan. Memang dilihat dari kacamata itu mau jadi si Projo ini mau jadi apa? Termul-termul macam itu mau jadi apa? Kalau misalkan mereka PSI, ya misalkan begitu ya, kita kan jelas juntrungannya nih macam apa barang. Ya partai politik. Terus Projo ini apa? Terus nanti masalahnya ya kalau misalkan Jokowi udah mati nih, Projo mau jadi apa? Kalau PSI tetap jadi PSI, PKB tetap jadi PKB, Gus Dur sudah tidak ada, tetap jadi PKB tuh, Golkar tetap jadi PKB, Akbar Tanjung udah nggak ada. Akbar Tanjung saya tahu dulu itu ya. Yang penonton lebih senior daripada saya lebih tahu lah siapa. Pertama kali Golkar tuh ya Soeharto mungkin ya. Soeharto udah nggak ada, Golkar masih ada. Ya PPP, P3 begitu ya. Masih ada sekarang. Itu masa Projo masih ada. Ayo dukung Jokowi jadi raja. Jokowi jangan mati. Mau jadi apa Projo? Jo. Kita bukan semata hanya figur, tetapi kan kita Projo ini sudah melihat kinerja-kinerja gagasan ataupun apa yang sudah ditinggalkan oleh Pak Jokowi terhadap bangsa ini. Makanya kita tetap mendukung Pak Jokowi itu dari awal itu masuk politik formal. Kita dorong bahkan beliau mendirikan partai politik ya ketika pasca beliau sudah tidak menjadi presiden lagi. Nah, per hari ini oke, dia tidak mendirikan partai politik, tapi berada di PSI. Tapi itu yang saya katakan tadi, ya. Seorang Jokowi 2 periode memimpin Republik ini mulai karir dari bawah, itu kalau dia menjadi ketua umum PSI, nah itu baru seorang Jokowi di situ gitu loh. Kami melihatnya itu. Jadi kalau jadi ketua umum, Projonya jadi otomatis. PSI. Kalau nggak ketua umum, Projo tetaplah Projo atau apa? Projo tetap Projo. Tapi kalau Pak Jokowinya di situ, ini kader-kadernya ini ya akan jadi mesin politik yang lebih besar lagi menurut Anda? Iya, kan gini, sebentar sedikit Pak. Kan sekarang ini Projo ini ada di partai-partai lain. Ada di partai-partai lain juga, ada di PSI, banyak juga yang di PSI. Tetapi kalau katakanlah Pak Jokowi yang menjadi panutan atau simbol Projo itu jadi ketua umum. Menjadi ketua umum ini otomatis lah ketua umumnya di situ gitu loh. Bang Rey, silakan. Ya anaknya di situ. Kalau Pak Jokowi jadi ketua umum. Bentar ya sebelum ke situ. Coba ini. Iya, cuman kan sudah lebih jauh daripada sosok katanya tadi. Kan aneh. Memang kalau paham demokrasi, ya dia gak bakalan mau disebut fanatik sosok, gak bakalan mau karena gak masuk fanatik sosok itu di dalam ranah demokrasi ya. Makanya tadi si Freddy mengatakan ya itu kan sudah melampaui sosok karena kita sudah melihat kinerja dan gagasan Jokowi. Jadi Jokowisme lah begitu ya. Itu kan yang dari dulu-dulu digaungkan tuh Jokowisme tuh. Yang menjadi masalah begini sekarang, apa gagasannya Jokowi itu? Lawang simbolnya sedari dulu sudah kerja kok tanpa gagasan. Makanya hancur berantakan seperti ini negara kita itu. Ya. Jokowi itu jauh panggang daripada api apabila dikatakan seorang filosof itu. Apa gagasannya Joko Widodo? Misalkan ya gagasan ekonominya apa? Gagasan Alhamdulillah. Sebentar. Tuh, kalau di tengah-tengah ngomong bersin ya. Baik. Jadi apa gagasannya Joko Widodo itu? Gagasan politiknya apa? Gagasan ekonominya apa? Ya nggak jelas juga. Tidak ada gagasannya. Ya kecuali politik ngibul. Kalau saya lihat, makanya gak bakalan mau Jokowi itu bikin buku tentang gaya politiknya karena yang ada politiknya politik ngibul, politik adu domba, ya kemudian mempolarisasi kekuatan musuh, take over kekuatan musuh. DPR Demokrat dulu tuh mau di hijack sama orangnya Jokowi juga. Ya, itu yang ada yang terlihat. Mau nggak Jokowi menuliskan gagasan politiknya? Gak bakalan mau. Kalau misalkan tidak ada gagasan politiknya, kemudian apa yang mau didorong kalau bukan hanya sosok begitu? Ya itu yang sedang kita saksikan sekarang. Ya makanya secara absurd ya si Freddy ini gagap ngomongnya, ini gak bakalan bisa. Ya, karena dia tidak akan linear dengan logika demokrasi. Di situ gitu jelas. Bang Rey, silakan. Jadi jelas. Kalau Pak Jokowi jadi ketua umum PSI, otomatis Projo akan membubarkan dirinya menjadi bagian dari PSI.
Boleh membubarkan, boleh baur, apalah itu. Gampang lah itu, kan Ya, begitu. intinya adalah PSI. Yes. Mau jadi tetap namanya Projo, underbow partai, Yes, ya, apapun itulah. tapi dia bagian. Yes. Sekarang karena Pak Jokowi bukan menjadi ketua umum, hanya saya kira Dewan Pembina ya. Di Projo. Di Di Itu PSI. pun belum saya tahu saya, Pak. belum juga di PSI mengatakan gitu. Nah, mereka merasa bahwa nggak bisa bergabung dengan PSI. Itulah Secara yang organisasi. Iya, lah itulah pertanyaannya. Kalau begitu ngapain lagi kalian ada? Nah, iya. baik. Kalian mau dukung apa kepada Pak Jokowi itu lagi? Sebab yang disebut dengan organisasi Bentar, coba bahas aja. Ngapain lagi kalian ada? gabung dengan PSI. PSI. Itulah Secara yang organisasi. Iya, lah itulah pertanyaannya. Kalau begitu ngapain lagi kalian ada? Oke, baik. Kalian mau dukung apa kepada Pak Jokowi itu lagi? Sebab yang disebut dengan organisasi relawan di bidang politik itu yang mendukung yang bersangkutan untuk duduk di jabatan-jabatan eksekutif Oke. ataupun legislatif. Itulah kira-kira. Ya. Dan saya kira untuk duduk menjadi ketua umum PSI, Pak Prabowo, Pak Jokowi itu nggak juga membutuhkan dukungan Projo. Sebab kalau Pak Jokowi deklarasi aja, saya mau jadi ketua PSI, di orang PSI-nya aja mau, gitu loh kira-kira tuh. Oke. Baik. Kita Nah itu, ya ngapain lagi kalian ada? Hei para termul, ini kan penggelembungan dukungan di ruang publik saja. Karena memang orangnya sedikit, tetapi saat dia itu membawa nama-nama, ya kami dari organisasi anu. Padahal kalau misalkan dilihat organisasi yang mana anggotanya, ada ART-nya bagaimana, kemudian skalanya sebesar apa. Ya, sehingga mengatakan ini ya kayak PWI LS tuh sama tuh. Ini PWI dari Kabupaten Anu mendirikan PWI di Anu. Orangnya itu juga. Ya, gimana? balik lagi soal manuver politiknya Pak Jokowi ya. Secara spesifik menyebut NTT harus jadi basis utama jadi kandang gajah. Secara histori didominasi oleh kandang banteng begitu ya. Apakah ini bentuk deklarasi perang politik terbuka terhadap mantan parpol Jokowi? Kenyataannya kenaikan PSI ini nggak terlalu banyak disumbang oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tuh nggak kehilangan suara dari survei per awal Januari loh ya. Tapi yang banyak kehilangan suara itu Golkar, Gerindra, PAN, nah, dan ya ada sedikit Nasdem, ada sedikit PKB. Kalau PDI Perjuangan tuh nggak terlalu banyak kehilangan suara. Gitu. Dan kita cek lagi, belum ada data persisnya sih. Yang ada adalah suara PDI Perjuangan itu agak pindah ke Golkar. Itu yang mengakibatkan sekarang di NTT itu gubernurnya adalah orang Golkar. Oke. Jadi bukan orang yang terafiliasi dengan PSI, tapi dengan Golkar gitu. Ya. Tapi di NTT realistis nggak untuk dijadikan Kan itu yang kandang saya sebut gajah? tadi. Ya. Kan kalau dilihat dari data per Juli dari SMRC, tergerusnya PDI itu nggak kehilangan suara. Yang turun itu adalah Golkar, Gerindra, lalu Nasdem, lalu PKB. Dan PKS. Nah, di luar PDI Perjuangan, yang besar di NTT itu namanya Golkar dengan Gerindra. Kalau kita pakai asumsi ini, yang diambil suara oleh PSI itu bukan PDI. Itu suaranya Gerindra dan atau suaranya Golkar. Termasuk yang di NTT gitu loh. Nah, sekarang ini taktik bagus di PSI-nya menurut saya. Mereka seolah-olah memposisikan diri itu berhadapan-hadapan dengan PDI Perjuangan. PDIP, ya. Jadi ada setidaknya dua keuntungan ketika mereka dihadap-hadapkan dengan PDI Perjuangan. Pertama, Baik, apa itu? Silakan langsung ke sumber videonya ya. Baik, saya mau meng-highlight di situ saja ya, karena kita sebagai orang yang waras demokrasi seharusnya mempermasalahkan para relawan-relawan ini. Dia tidak akan pernah fit, tidak akan pernah masuk ke dalam sistem demokrasi. Begitu. Ya makanya semua orang yang ada di dalam sistem demokrasi itu harus menolak para termul ini. Nah baik ya, dan beberapa termul sudah taubat. Kita akan bahas dalam video yang lain nanti ya. Demikian, mudah-mudahan termul semakin cepat binasa. Dan untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.